Nah, melanjutkan materi kita tentang fungsi eksponen, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah grafik fungsi eksponen. Kenapa kita perlu belajar grafik fungsi eksponen? Tadi kan sudah Ibu bilang kalau perkembangan kasus positif dari COVID-19 itu bisa digambarkan melalui fungsi eksponen atau exponential growth. Jadi, bagaimana cara kita bisa tahu perkembangannya? Ya tentu saja digambarkan melalui grafik. Nah, sekarang Ibu mau contohkan grafiknya, cara menggambar grafiknya. Tadi kan fungsinya itu mn sama dengan 3 pangkat n. Nah, sekarang kalau kita gambar grafik itu kita gambarnya di koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang vertikal. Jadi, sedangkan di fungsi kita tadi, mn sama dengan 3n. Kita mau gambar ke koordinat kartesius ini. Nah, mn ini adalah nilai-nilai pada sumbu Y. Jadi, Y-nya itu, mn-nya itu sumbu Y. Kita ganti dengan Y. Lalu, N di sini itu sumbu X. Jadi, sumbu X-nya itu N. Oke, jadi kita ubah fungsinya ini, mn tadi kan Y, 3 pangkat N berarti 3 pangkat X. Oke, nah, gambar grafik, masih ingat kan? Kalau X-nya 1, Y-nya 3 pangkat 1, artinya 3. Kalau X-nya 2, Y-nya 3 pangkat 2, 9. Kalau X-nya 3, berarti Y-nya 3 pangkat 3, 27. Kalau X-nya 0, berarti 3 pangkat 0 kan 1. Oke? Nah, titik-titik ini kita gambarkan. Ini kan kita punya 1,3. Ingat ya, titik itu X, Y. Ini 2,9, ini 3,27, ini 0,1. Jadi titiknya di mana? Kalau titiknya 0,1 di sini, X-nya 0, Y-nya 1. Kalau titiknya 1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Berarti di sini. Kalau titiknya 2,9, berarti X-nya 2, Y-nya 9. Berarti di sini. Oke, 27 kejauhan, kita cuma gambar 3 titik aja ya. Lalu, ya 3 titik ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini, tapi ini versi kurang rapinya. Nah, biar rapi, kita gambar di aplikasi ini saja. Ya. Bentar. Fungsinya tadi, Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, nih, kelihatan kan? Kalau ini nih, titik 0,1. Ini titik 1,3-nya. Ini titik 2,9-nya. Jadi gitu ya cara menggambar grafik fungsi eksponen. Sekarang latihan ya. Latihan, coba kalian kerjakan yang nomor 1. Seluruhnya kerjakan yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 ini yang A, yang absennya genap. Yang B, yang absennya ganjil. Jadi nanti kalian masing-masing ngerjain satu soal. Misal kamu absen 1, berarti kamu ngerjain nomor 1 dan nomor 2B. Misalnya kamu absen 2, berarti kamu kerjain nomor 1 dan nomor 2A. Oke? Dikumpulnya deadline-nya pertemuan berikutnya. Jadi misal hari ini kalian dapat
latihan ini, kalian mempunyai waktu pertemuan berikutnya. Oke? Terima kasih, selamat mengerjakan.